Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam ini sampai juga kepada keluarganya Nabi, kepada sahabatnya Nabi, atba'ut tabi'in, syuhada dan juga solihin, dan semoga sampailah juga kepada kita semua selaku umatnya yang mutaakhirin, yang selalu berusaha mengikuti jejak langkahnya, mengikuti syariatnya, dan berharap syafaatul uzmanya. Semoga fi dunya ila yaumil jaza kita semua mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Dalam pertemuan kali ini insyaallah saya akan membawakan materi tentang di mana diri kita, istri, keluarga, anak kita yang harus dijaga dari api neraka. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Ini peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya semua hamba Allah itu tidak menyesal di akhir kemudian. Tidak ada penyesalan di akhir hayat, tiada penyesalan di hari kiamah nanti. Bahwasanya ketika kita menjaga diri kita pribadi, keluarga kita, istri kita, anak kita, semua orang-orang yang dekat dengan kita, yang termasuk dalam keluarga, dijaga dari panasnya, dari pedihnya, dari perihnya bara api neraka yang akan membakar setiap orang, setiap jiwa yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab Allah itu pedih, neraka itu pedih. Kemungkinan kalau di dunia kita merasakan panas, kita bisa neduh, kita kesusahan sekarang, masih bisa kita berikhtiar untuk minta tolong dari apa rasa susah kita, baik rasa sakit di dunia, kita masih berikhtiar, masih bisa berobat, masih bisa datang ke dokter, masih bisa berobat datang ke tabib, masih bisa berdoa, masih bisa berharap. Tetapi kelak di akhirat, kepada siapa kita bergantung? Kepada siapa kita mohon ampun? Sementara jatah hidup hanya sekali di dunia. Akhirat yang akan merasakan hasil daripada akibat hidup kita di dunia. Oleh karena itu, ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah, pinter-pinterlah kita menjaga diri, pinter-pinterlah kita menjaga keluarga, karena diri kita tidak akan ada yang mampu menyelamatkan kita selain daripada perbuatan diri kita. Keluarga tidak akan ada yang mampu menyelamatkan keluarga selain daripada keluarga itu sendiri. Alangkah baiknya di antara kita sesama kita saling mengingatkan, saling menyadarkan bahwa adab Allah itu pedih. Perhatian bagi setiap keluarga, takut di antara kita ada yang belum faham tentang apa itu rukun Islam, belum faham takutnya di antara keluarga kita apa yang disebut dengan fikih, bagaimana dengan sholat kita, bagaimana dengan amaliyah kita yang lain, bagaimana dengan ubudiyah kita semua. Andai kata
kita hidup di dunia hanya memikirkan makan dan minum saja, hanya memikirkan susah dan senang saja di alam dunia, tanpa memikirkan akhirat, bagaimana kelak nanti mempertanggungjawabkannya kita di akhirat nanti. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Innama amwalukum wa uladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, istrimu, anakmu adalah akan menjadikan fitnah kelak di akhirat. Yang dimaksud dengan fitnah di sini, mohon maaf, kalau kita dituduh seseorang melakukan tuduhan yang keji, tuduhan yang tidak setimpal dengan perbuatan kita bilangnya itu fitnah. Itu bukan fitnah, itu tuduhan. Tetapi fitnah yang sesungguhnya adalah bagaimana kita nanti di akhirat kelak, ketika diri kita, ketika istri kita, ketika anak kita, berikut harta-harta kita, kalau tidak dijaga dari sekarang, maka akan menimbulkan fitnah. Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, hidup tidak ada kesempatan dua kali. Hidup di dunia tidak ada akan yang hidup jauh lebih panjang seperti orang-orang terdahulu. Kita dibatasi, kita terbatas hidup ini. Umur kita makin hari bukan makin menambah, tetapi makin hari makin berkurang. Dikurangi oleh detik, dikurangi oleh jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Andai kata jatah hidup kita hanya 60 tahun, berapakah usia sekarang, usia kita sekarang? Umur itu tidak mungkin bertambah, tetapi umur akan berkurang dari hari ke hari. Makanya dari itu, jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Kesempatan jarang ada yang datang dua kali. Jangan sampai di akhirat nanti kita menyesal. Jagalah diri kita. Jagalah keluarga kita dari api neraka. Dengan cara sesungguhnya harta kita akan menjadi fitnah. Istri kita hanya akan menjadi fitnah. Anak kita hanya akan menjadi fitnah. Kalau kita tidak jaga dari sekarang. Kalau kita tidak wanti-wanti dari sekarang, kalau kita tidak antisipasi dari sekarang. Oleh karenanya, betapa kita sebagai suami hidup di dunia, betapa kita capeknya kita mengurusi istri kita mengurusi anak kita mengurusi rumah tangga kita. Kelak di akhirat seorang suami akan bertanggung jawab atas kesalahan istri dan anak-anaknya. Maka betapa ruginya bagi setiap suami yang tidak memperhatikan akhiratnya. Betapa ruginya bagi setiap keluarga yang tidak memperhatikan kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Oleh karenanya, jangan sampai kita dengan keluarga adu jotos di hadapan Allah, saling hujat di hadapan Allah, saling gugat di hadapan Allah. Jangan sampai anak kita yang dimana kita capek setiap harinya mengurusnya, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran, berapa banyak tetesan keringat kita jatuh ke bumi ini, malah di akhirat anak menjadi fitnah buat kita, malah istri menjadi fitnah buat kita di akhirat. Oleh karenanya, hati-hati dalam setiap langkah, dalam menentukan hidup, dalam menentukan sikap, dalam setiap hal di dunia ini kita harus berhati-hati. Sekali lagi, hati-hati, takut ibadahnya istri kita lalai, takut ibadahnya anak-anak kita lalai, takut istri kita bodoh dalam urusan agama, takut anak kita bodoh dalam urusan agama. Sementara yang kita pikirkan hanya makan dan minum saja. Kalau toh hanya memikirkan makan dan minum, kambing saja masih hidup, domba saja masih hidup, kerbau saja masih hidup, ayam saja masih hidup. Di mana kambing, di mana domba, di mana kebo, di mana ayam yang hidupnya hanya memikirkan makan, minum, dan tidur saja? Kita ini manusia. Kita ini manusia yang sesungguhnya manusia itu diciptakan hanya untuk menyembah Allah, diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali berjuang kita sudah, mendidik istri kita sudah, mendidik anak kita sudah, tetapi istri kita memilih jalan sendiri, anak kita memilih jalan sendiri. Itu bukan salah kita. Celaka bukan hanya karena diri kita, tetapi celaka hanya karena dirinya. Tetapi kasihan, hidup di dunia kita bareng-bareng susahnya,
Hidup kita di dunia bareng-bareng, kalaupun senang bareng-bareng senangnya. Kenapa toh di akhirat harus kita berpisah? Yang satu ke surganya Allah, yang satu ke nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, ikhwanul muslimin, ikhwatul muslimat rahimakumullah, kuatkanlah hati, kuatkanlah jiwa, kuatkanlah pikiran kita, yang dimana hati, jiwa, dan raga kita dibalut dengan keimanan dan diselimuti oleh ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan cara keimanan yang kuat, dengan ketaatan yang tekun, dengan ketakwaan yang tekun, yang rajin ibadah kepada Allah, maka neraka akan terhindar dari kita. Maka istri kita, anak kita tidak akan pernah menjadi beban di akhirat nanti. Sekali lagi fatwa dari saya, hidup di dunia, istri dan anak itu beban seorang suami di dunia. Jangan pernah sekali-kali anak dan istri kita menjadi beban kita di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Mungkin kajian kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri, istri, keluarga, intinya keluarga kita dari panasnya api neraka, dari adab Allah. Dan semoga diri kita, harta kita, istri kita, anak kita tidak akan menjadi fitnah buat kita di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan segala kekhilafan. Insya Allah besok akan kita berjumpa kembali di acara dan waktu yang sama, yaitu acara kajian harian Majelis Al-Hidayah. Lillahi fisabilillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.